Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Nur Anissa, Prodi Sistem Informasi Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan dan juga studi kasus normalisasi database. Nah, jadi langsung saja ya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang definisi dari normalisasi. Normalisasi database adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundan, fleksibel, dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Nah, tujuan dari normalisasi itu sendiri yaitu yang pertama untuk mempermudah pemodifikasian data, untuk menghilangkan anomali data, menghilangkan dan mengurangi redundasi data, memastikan dependensi data atau data berada pada tabel yang tepat. Selanjutnya yaitu tahapan pada normalisasi. Tahapan normalisasi dimulai dari tahap paling ringan yaitu 1NF hingga paling ketat yaitu sampai dengan 5NF. Nah, biasanya hanya sampai pada tingkat ke-3NF atau BCNF karena pada tahap tersebut sudah cukup memadai untuk menghasilkan tabel-tabel yang berkualitas baik. Urutannya yaitu 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, 5NF. Nah, selanjutnya ini untuk normal pertama atau first normal form atau 1NF. Aturannya yaitu suatu tabel dapat dikatakan 1NF jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Kedua, setiap atribut dalam tabel tersebut harus bernilai atomik atau tidak dapat dibagi-bagi lagi. Nah, di sini saya mengambil studi kasus struk penjualan ya. Di sini tabelnya ini merupakan tabel yang belum ternormalisasi ya. Jadi di sini masih dalam bentuk kelompok. Ini kode fakturnya, nama barangnya. Ini tabelnya belum ternormalisasi. Nah, jika kita ubah ke dalam bentuk normal 1 atau 1NF, itu tampilannya akan jadi seperti ini gitu. Nah, ini sudah mulai tertata rapi ya dan tidak ada lagi pengelompokan di sini gitu. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Nah, oke, untuk yang selanjutnya yaitu normalisasi kedua atau second normal form. Aturannya yaitu yang pastinya yang pertama sudah memenuhi dalam bentuk normal 1 atau 1NF. Kemudian semua atribut bukan kunci hanya boleh tergantung atau fungsional dependensi pada atribut kunci. Jika ada ketergantungan parsial, maka atribut tersebut harus dipisah pada tabel yang lain. Nah, tabel yang tadi jika kita tingkatkan ya ke bentuk 2NF itu jadinya seperti ini. Nah, jadi bisa kita lihat di sini tabelnya itu sudah dibagi menjadi dua ya. Ada tabel barang yang berisikan kode barang, nama barang, dan juga harga. Dan ada tabel transaksi yang berisikan kode faktur, tanggal, kode barang, dan juga quantity ya, ini quantity. Atau jumlah barang. Nah, selanjutnya yaitu normalisasi yang ketiga atau three normal form. Aturannya yaitu sudah berada dalam bentuk normal kedua atau 2NF, kemudian tidak ada ketergantungan transitif di mana atribut bukan kunci tergantung pada atribut bukan kunci yang lainnya. Terakhir, pada 3NF ini jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key, tapi bergantung pada float yang lain, maka atribut tersebut perlu dipisah ke tabel yang baru. Oke, jadi tabel yang tadi ini tabel ini bentuk 2NF, jika kita tingkatkan lagi ke 3NF itu jadinya akan seperti ini. Nah, jadi di sini tabelnya ada 3 tabel. Yang pertama tabel barang, tabel transaksi, dan juga tabel detail barang gitu. Jadi ini tampilannya jika ditingkatkan lagi ke bentuk 3NF ya. Nah, oke, jadi mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila masih banyak salah kata, banyak kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.